Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Zaitira Mayasa dengan NIM 22040674126 dari kelas 2022C. Saya akan menyampaikan review materi komunikasi dan advokasi kebijakan dari pertemuan awal hingga pertemuan terakhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui perbincangan, namun juga dilakukan melalui gestur tubuh dan juga bahasa isyarat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya komunikasi. Komunikasi menjadi sesuatu hal yang penting karena individu menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan juga mendengarkan. Komunikasi juga menghindari dari adanya konflik antarpersonal, karena komunikasi diartikan sebagai transfer makna untuk memberikan pemahaman kepada kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Komunikasi juga melalui beberapa proses untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan maknanya tersampaikan dengan baik. Misalnya ketika kita melakukan komunikasi dengan berbincang, pastinya hal pertama yang kita lakukan adalah mendengarkan informasi yang diberikan. Setelah itu menangkap informasi tersebut dan mencari apa makna dari informasi yang sudah diberikan. Setelah itu barulah kita bisa memberikan respon kepada narasumber. Berikutnya adalah jenis komunikasi. Komunikasi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Hal ini sering dijelaskan ketika seseorang melakukan proses persepsi, yaitu proses di mana seseorang menginterpretasikan dan juga memberikan makna pada stimuli atau objek yang diterima oleh panca indera. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi antar pribadi yang dapat diartikan sebagai pertukaran makna dari orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan atau hubungan khusus, karena dalam komunikasi ini, seseorang biasanya cenderung menceritakan hal-hal pribadi atau privasinya yang mungkin berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara tatap muka oleh 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah komunikasi antar manusia secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi, yang bentuknya dapat diidentifikasi dalam 3 bentuk komunikasi. Yang pertama ada downward communication, ada upward communication, dan juga horizontal communication. Yang kelima adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi media untuk memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Karakteristik dari komunikasi massa ini adalah adanya media massa sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan juga informasi. Selanjutnya mengenai public speaking. Public speaking menjadi sesuatu hal yang penting karena banyak orang sukses yang lahir dari good speaker. Selain itu, perkembangan zaman saat ini menuntut kita untuk berkomunikasi dengan baik guna membangun personal branding di era persaingan yang semakin ketat. Dalam melakukan public speaking, tentunya diperlukan beberapa teknik yang harus diperhatikan untuk menambah rasa percaya diri. Yang pertama adalah variasi suara. Variasi suara ini berkaitan dengan volume, kekerasan suara, kecepatan bicara, dan juga artikulasi. Dalam berbicara, baiknya menggunakan nada tinggi dan nada rendah yang sesuai, serta intonasi yang jelas agar informasi yang diberikan juga mudah dipahami. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Ketika berbicara, tunjukkan ekspresi wajah sesuai dengan apa yang kita bicarakan.
Misalnya ketika menceritakan sesuatu hal yang menyenangkan, tunjukkan bahwa kita juga senang untuk menceritakan hal tersebut. Yang ketiga adalah kontak mata. Ketika berbicara, usahakan kita melihat ke depan atau kepada lawan bicara. Dengan begitu, kita juga menunjukkan antusias untuk melakukan komunikasi. Dan yang keempat adalah bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh dan gestur tubuh yang sesuai. Tunjukkan bahwa kita nyaman untuk melakukan komunikasi tersebut dan tunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru untuk melakukan sebuah komunikasi yang interaktif. Itulah beberapa hal mengenai komunikasi dan public speaking. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi bisa digunakan dalam advokasi kebijakan. Advokasi merupakan sebuah upaya atau proses menggunakan informasi secara tepat dan akurat untuk memperoleh dukungan dari aktor kebijakan. Oleh karena itu, dalam melakukan advokasi diperlukan proses komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dan keputusan pemecahan masalah. Dalam menyalurkan advokasi, tentunya diperlukan etika berkomunikasi yang baik dan benar untuk memastikan bahwa advokasi dapat tersampaikan dengan baik. Etika dalam berkomunikasi tersebut terdiri dari saling menghormati dan menghargai, memiliki empati, integritas, hormati privasi orang lain, jujur, peka terhadap lawan bicara, jangan memotong pembicaraan dan juga akuntabel, yang mana pembicaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Di era saat ini, advokasi juga dilakukan melalui media sosial. Tentunya, terdapat etika yang harus diperhatikan dalam bermedia sosial. Ketika menggunakan media sosial, kita harus berhati-hati karena apa yang kita posting akan menjadi jejak digital yang bersifat abadi. Maka dari itu, dalam media sosial, hendaknya kita tidak boleh membocorkan informasi pribadi menjadi konsumsi publik. Selain itu, dalam memberikan advokasi melalui media sosial, hendaknya menggunakan media-media yang juga menarik perhatian dari publik. Misalnya, ketika memposting sesuatu berupa poster atau gambar yang mana maknanya dapat dipahami dengan cepat. Maka dari itu, orang akan tertarik dengan tidak hanya membaca tulisan, namun dengan melihat gambar yang ada di poster tersebut. Di era perkembangan teknologi seperti saat ini, memang sudah sebaiknya advokasi dilakukan dengan media sosial. Karena saat ini, seluruh masyarakat akan mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu, advokasi yang diberikan akan mudah tersampaikan kepada publik. Mungkin itu saja review materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.